Yang pertama Pak, berkaitan dengan mentasarufkan zakatul fitri. Di Muhammadiyah memang mengalami perkembangan, maksudnya perkembangan ijtihad. Kalau jenengan lihat di kitab zakat, di kitab apa? Zakat di HPT jilid 1. Zakatul fitri itu untuk al-fuqara wal masakin, untuk orang fakir dan miskin. Dalilnya apa? Dalil yang hadis yang tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas, terus selanjutnya wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Hadis ini sahih dan didukung hadis yang lainnya yang semakna, tapi dari segi sanad diperdebatkan, Pak. Nabi pernah bersabda, aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Aghnuhum, cukupilah mereka orang fakir dan miskin, anis su'al, dari meminta-minta, fi hadzal yaum, di hari ini. Maksudnya apa? Masa kita lagi Id terus orang miskin kok masih kelaparan atau minta-minta. Id itu kan hari kegembiraan. Kita bergembira kok masih ada orang yang minta, berarti belum bergembira. Maka Nabi meminta supaya mereka ikut gembira, harus dicukupi kebutuhan hidupnya di hari tersebut. Sehingga di sini dipahami ada skala prioritas yang ditujukan kepada fakir dan miskin. Sehingga di putusan kitab zakah kita yang ada di HPT-nya jenengan itu, zakat fitri itu apa? Untuk fakir dan miskin gitu. Tapi kemudian Pak, ketika zakatul fitri di konteks sekarang itu di beberapa daerah Pak, gitu, terutama di perkotaan itu membludak Pak gitu. Panitia zakat untuk mendistribusikan zakat fitri yang terkumpul dalam satu hari itu kadang-kadang nggak bisa Pak. Nah, yang jenengan pernah ke Masjid Jogokarian Pak, jenengan tanyakan di zakatul fitri di Masjid Jogokarian itu dibagikan sepanjang tahun. Nggak bisa panitia membagikan kalau sebelum sholatan harus habis, nggak bisa Pak itu. Dan di beberapa tempat juga sama Pak itu. Sehingga kasus-kasus ini pernah ditanyakan kepada majelis tarjih itu, dan juga pada objeknya, apakah harus tetap fakir miskin atau tidak gitu. Yang dari Lazismu kan kemarin ada yang dari guru ya, itu dari PW, itu dari zakat fitri itu. Tidak hanya bisyarah ya, itu kan program daerah yang dari PW, yang itu juga dari zakat fitri. Dan sehingga di Munas Tarjih di Gresik tahun 2020 itu dikaji ulang tentang untuk siapa zakatul fitri itu. Dalam madzhab Syafi'i, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ini bisa juga untuk zakat fitri. Kenapa? Karena zakatul fitri itu kan disebut zakat Pak. Dan ayat itu innamas shadaqat. Shadaqah itu salah satu dari nama zakat. Dalam Al-Quran zakat itu kurang lebih pakai 4 istilah Pak. Zakat sendiri, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bisa juga infak, anfiku min thayyibati ma kasabtum itu. Wa mimma akhrajna lakum minal ar, itu nanti di zakat profesi itu pakai infak gitu. Yang ketiga pakai hak, wa atu haqqahu yauma hasadi gitu. Yang ketiga tadi, yang keempat pakai sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau sedekah dalam bahasa Quran itu kadang maknanya apa? Zakat, sedekah yang wajib. Tapi ulama memudahkan Pak, kalau zakat itu wajib sudah ada ketentuannya, nisabnya sekian, kadar zakatnya sekian. Kalau infak itu wajib juga, tapi tidak ditentukan apa kadarnya. Kalau infak kan yang penting
mengeluarkan uang Pak, tidak harus memenuhi ketentuan. Kalau nisab kan tadi kalau misalnya 7 kintal setengah ya zakatnya, kalau tadi Pak zakat pertanian ya 5 atau 10%, nggak bisa dengan oh saya ingin zakatnya 2% saja, ya nggak bisa gitu, karena sudah ada ketentuannya. Tapi kalau infak nggak ada ketentuan. Kalau sedekah itu tidak wajib, ya sekedar apa? Sekedar berbuat baik Pak gitu. Itu kalau menurut bahasa fikih. Tapi sebenarnya Al-Quran pakai 4 istilah tadi Pak. Apa tadi? Zakat, sedekah, infak, dan hak gitu. Itu bahasa Al-Quran. Nah dari situ Pak, innamas shadaqatu itu dipahami oleh mazhab Syafi'i. Zakat fitri itu kan juga zakat. Berarti ya sama berlaku 8 asnaf itu, atau untuk 8 asnaf itu. Intinya Pak, dari pandangan majelis tarjih mengalami perubahan. Perubahannya bagaimana tadi? Untuk putusan sekarang zakatul fitri itu boleh untuk asnaf 8, tapi tetap ada skala prioritas fakir dan miskin. Sehingga kalau zakat fitri itu menumpuk tidak habis, bahkan boleh dibagikan untuk sepanjang tahun. Tapi kalau konteks Bojonegoro jangan Pak, karena sudah relevan atau belum. Jenengan konsultasi pada yang ahlinya, paling enggak ke majelis tarjih, entah majelisnya tarjih siapa. Nggak, maksudnya wong sekarang kita untuk fakir miskin saja kurang toh, terus kok mau dialihkan ke yang lain. Tapi kalau di kasus-kasus kota itu yang membludak itu mungkin pandangan itu sudah apa? Relevan. Sehingga untuk tadi Pak, program lazisme untuk guru yang terpilih itu juga sebenarnya dari zakat fitri, tapi itu program wilayah gitu. Itu tentang yang pertama Pak.